Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sering kali kita bicarakan, bahwa antara dunia pendidikan dengan dunia bisnis ada satu kesenjangan. Jadi kita lihat banyak complaints dari pelaku dunia usaha bahwa lulusan universitas itu tidak siap kerja. Ya. Jadi kita akan mengangkat topik ini, apakah lulusan baru dari universitas itu merupakan sumber yang baik untuk kebutuhan dari perusahaan. Dan bersama kita adalah Profesor Ermaya. Beliau adalah rektor dari Presiden University. Kita beri tepuk tangan dulu. Profesor Ermaya ini bukan baru di dunia pendidikan. Beliau sebelumnya juga gubernur dari Lembaga Pertahanan Nasional, ya, Lemhanas, ya. Jadi kita tahu Lemhanas juga bukan satu pendidikan yang main-main, ya. Jadi tertinggi di Indonesia, ya. Nah, sekarang beliau adalah rektor dari Presiden University yang kita tahu letaknya itu di Jababeka, dan studentnya itu international, ya. Dan konon katanya pendekatannya juga pendekatan yang sangat inovatif. Kita coba tanya Pak Prof. Ermaya. Prof. Ermaya, kalau kita lihat secara umum, ya Pak, benarkah bahwa umumnya, not only Presiden University, but umumnya lulusan universitas itu, fresh graduate itu kebanyakan tidak siap pakai dalam dunia kerja? Apakah benar, Pak? Baik, hadirin dan pemirsa dimanapun berada, terima kasih keikutsertaan untuk melihat kami dalam dunia pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa dunia telah sepakat, terutama pada negara-negara maju, pada tanggal 13 Februari tahun 2008 di Bali, itu ada suatu konferensi Education for All. Itu kesepakatan daripada all Minister of Education dari negara-negara maju dan berkembang untuk berbicara tentang pendidikan secara umum di dunia ini, terutama pada negara-negara yang penduduknya 5 besar di dunia, dan itu dilaksanakan di Bali. Dan kesepakatan itu adalah bagaimana menciptakan iklim dunia kerja dari hasil pendidikan, sehingga diperlukan adanya satu sistem pendidikan yang tentu saja dengan kurikulum yang sesuai dengan pasar daripada dunia. Demikian juga sistem pendidikannya harus kurikulum yang berbasis pada kebutuhan pasar, dan juga tentu saja adalah suatu keunggulan, ya, sistem di mana para pengajarnya, fasilitasnya, dan sistemnya itu menjadi sebuah keunggulan dari suatu pendidikan. Nah, dari situlah makanya Presiden University mencoba untuk melakukan suatu proses riset terhadap 1.430 perusahaan yang ada di lingkungan Jababeka untuk memperoleh suatu masukan tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh dunia usaha, tentang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh mereka. Dari situlah kita menyusun suatu kurikulum yang bukan hanya dengan standar nasional yang dikeluarkan oleh Diknas, tetapi justru kita harus berani untuk menciptakan kurikulum itu sendiri yang tidak ada di standar nasional. Gitu, ya. Mungkin kita baru ngomong secara luas, Pak, ya. Jadi belum ke Presiden University, tetapi kita bicara secara umum. Apakah Bapak sering mendengar komplain dari para pengusaha? Saya sering mendengar, Pak, karena saya banyak network di pengusaha itu, bahwa ada ketidaksinambungan antara universitas dengan dengan dunia kerja. Itu saya dengar dari rekan-rekan pebisnis. Nah, dari universitas sendiri pendapatnya seperti apa? Secara umum, ya, bukan Presiden Universitas, maksudnya secara umum universitas di Indonesia ini, Pak. Ya, dari hasil survei itu sendiri, bukan hanya sekedar mendengar, justru membuktikan bahwa banyak lulusan-lulusan dari suatu perguruan tinggi mencari kerja, dan bahkan ekstrimnya lulusan perguruan tinggi itu adalah pengangguran-pengangguran. Dan ini menjadi suatu motivasi besar grand scenario strategik kita di dalam bidang pendidikan untuk mengantisipasi jangan sampai kita meluluskan sarjana-sarjana pengangguran.
Jadi saya sependapat dengan Pak Dr. Bayu bahwa memang betul bahwa dunia pendidikan melahirkan suatu sarjana pengangguran banyak sekali, walaupun tidak semuanya, tapi ini banyak sekali, dan itu betul dibuktikan. Pengangguran itu karena memang mereka tidak siap di dunia kerja atau memang ada hal lain, Pak, yang membuat mereka pengangguran? Karena mereka itu banyak yang belum dibutuhkan oleh pasar. Oke. Jadi diciptakan suatu pendidikan menjadi seorang sarjana yang tidak dibutuhkan oleh dunia pasar itu tadi. Nah, ini problem. Kasihan juga, Pak, ya, habis wisuda happy beberapa bulan ini yang harus kita cari. Jadi harus ada nilai tambah. Nilai tambah. Nah, itu lean and mean kan di situ kita harus menjadikan grand dasar daripada strategic education for all itu. Nah, sekarang yang saya ingin tanya, ini yang bahwa lulusan universitas itu tidak siap kerja itu hanya di Indonesia atau boleh dibilang di hampir semua negara? Karena memang misalnya yang namanya universitas memang dirancang untuk sesuatu yang tidak langsung berkaitan dengan dunia kerja. Jadi apakah problem ini hanya terjadi di Indonesia atau memang ini problem yang umum di seluruh dunia juga, Pak? Di negara-negara maju dari 58 negara yang sudah saya datangin, itu memang umum ada, tetapi tidak sebesar di Indonesia. Jadi Indonesia secara umum ada, tetapi di Indonesia ini problematikanya adalah presentasinya lebih besar dibanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Nah, inilah yang menjadi daya tarik kami untuk membuat suatu katakan model sistem daripada pendidikan di Presiden University. Kalau Bapak bilang tadi Indonesia adalah yang termasuk yang terbanyak yang tidak link antara universitas dengan dunia kerja. Negara mana, Pak, yang paling kelihatan yang paling link? Saya ambil contoh Jerman. Jerman itu mendidik para studentnya itu dengan melakukan suatu proses seleksi dan juga materi-materi kurikulum yang memang kurikulum yang berkembang dari hasil riset itu sendiri, yang diciptakan sebagai kurikulum unggulan. Sehingga hal-hal yang sangat teknis pun itu ada. Birokrasinya tidak terlalu sulit seperti di Indonesia. Di Indonesia itu sangat sulit sekali karena sangat kaku sekali untuk melahirkan program studi. Ya, betul. Untuk melahirkan sebuah program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, itu hampir mereka tidak sejalan. Mereka berpegang pada kurikulum standar yang sifatnya nasional yang sesungguhnya tidak link-match menurut saya. Dan usia udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nggak berevolusi dengan baik gitu. Dan dari pengalaman seperti itu, dan memang kita harus ada reformasi birokrasi dalam kurikulum di Indonesia. Nah, kalau Bapak bilang Jerman itu adalah termasuk yang terbaik. Kita tahu sistem pendidikan Indonesia ini adalah turunan dari Belanda, Pak, ya. Karena kita pernah dijajah Belanda dan sistem pendidikan kita adalah turunan dari Belanda. Di Belanda sendiri sekarang itu link and match-nya jalan nggak, Pak? Di Belanda sesungguhnya dia membuat suatu ruang, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Lebensraum, ya, ruang kehidupan untuk bisa bagaimana dunia pendidikan sana hidup. Ya. Tetapi dunia pendidikan di sana itu kan sesungguhnya tidak mengejar gelarnya, tetapi juga nilai-nilai praktisi yang langsung bisa kerja. Nah, di kita ada kecenderungan untuk justru ingin mengejar dulu gelarnya, baru nanti cari kerja. Nah, ini yang berbeda mindset. Jadi kalau di Belanda sendiri sekarang sebenarnya link and match juga cukup jalan ya? Jalan ya. Jadi Indonesia yang mothernya adalah di Belanda, atau di Belanda yang jalan, kita malah nggak jalan itu ya? Iya, karena ditinggal dan kita sudah mengandung kesalahannya tuh kita mengambil contoh-contoh negara-negara lain, tapi kesalahannya tidak mengangkat dari culture bangsa kita sendiri. Kita mengangkat dari negara-negara lain itu kiblat kita kemana sih sebenarnya, Pak? Sebenarnya kalau mau bicarakan kiblat, harusnya kiblatnya kita adalah dari culture bangsa Indonesia sendiri. Jangan mengikat pada satu pendidikan dari negara yang lain, salah satu enggak, harus pada bangsa kita sendiri.
Enggak, tapi sekarang yang mereka itu, yang Depdiknas ini, mereka kiblatnya kemana sekarang, Pak? Ya, mereka mengadopsi dari negara-negara lain. Kurikulumnya itu dapat dari negara mana gitu? Bisa kita lihat, ada yang dari Amerika, kena Berkeley Corp-nya, ada dari Jerman, ada yang dari... aduk-aduk sendiri gitu? Ya, kira-kira seperti itu, tetapi nilai-nilai praksisnya di bawah, ini kurang membumi. Karena apa? Kalau kita mau mengambil, contohnya itu, menurut saya justru Jepang. Oke. Jepang itu, ingat restorasi Meiji tahun 1853, itu mengangkat bahwa semua warga negara Jepang belajar pada negara yang maju untuk pendidikan. Tapi yang tidak boleh dilupakan, dasarnya warga negara Jepang untuk bisa maju di dalam dunia adalah culture bahasa Jepang sendiri. Tidak diangkat dari culture bangsa lain. Nah, karena seperti itu sistemnya, dia sekarang menguasai dunia. Oke, Pak, kita harus break sebentar untuk masuk segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break sebentar untuk segmen berikutnya.